Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Ibnu Febri Kurniawan, Eskom MSc PhD, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Wahyu Husniadi dari kelas 2024G dengan NIM 240315542203. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Aldivi dari kelas 2024G dengan NIM 240-1554132. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah proyek berbasis Docker Compose. Proyek ini dirancang untuk mendemonstrasikan integrasi layanan web dengan teknologi kontainer yaitu Nginx, PHP, dan MySQL. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk menyediakan lingkungan yang terisolasi, terstruktur, dan mudah untuk dikelola di aplikasi berbasis web. Lalu untuk struktur proyek. Struktur proyek ini terdiri dari beberapa komponen umum, yaitu yang pertama Docker Compose. File konfigurasi Docker Compose.yml digunakan untuk mengatur layanan yang berjalan. Yang kedua, Nginx berfungsi sebagai web server yang melayani file statis dan menangani permintaan PHP. Lalu yang terakhir, PHP menggunakan PHP/FVM untuk memproses file PHP secara instan dan efisien. Lalu MySQL sebagai database untuk menyimpan data aplikasi. Selain itu terdapat file konfigurasi tambahan seperti default.conf untuk Nginx dan init.sql untuk inisialisasi database dan beberapa file sumber aplikasi web. Selanjutnya untuk file Docker Compose. Pada file Docker Compose.yml kita mendefinisikan 3 layanan utama. Yang pertama yaitu Nginx. Menggunakan image Nginx versi terbaru menghubungkan port 80 kontainer ke port 8080 di host. Menggunakan volume untuk memuat file HTML, PHP, dan konfigurasi Nginx. PHP menggunakan image PHP versi 7.4 FVM memproses file PHP yang diteruskan oleh Nginx. Dikonfigurasi dengan batas memori untuk memastikan efisiensi. Lalu untuk MySQL menggunakan image MySQL versi terbaru, dikustomisasi dengan variabel lingkungan seperti nama database, user, dan password. Script init.sql dijalankan saat kontainer pertama kali dibuat untuk menginisialisasi database. Semua layanan ini terhubung dalam jaringan MyNetwork sehingga dapat bersaling berkomunikasi dengan lancar. Lalu untuk detail init.sql, script init.sql digunakan untuk inisialisasi database MySQL. Fungsi utamanya adalah satu, membuat tabel bernama user dengan kolom ID, name, NIM, dan name. Menambahkan data awal berupa 2 pengguna yaitu Rizky Wahyu Husniadi dengan NIM 240-1554203 dan yang kedua Morasi Al-Halifi dengan NIM 240-1554132. Skrip ini mempermudah pengaturan awal database tanpa perlu menjalankan perintah manual. Selanjutnya ada konfigurasi Nginx. Konfigurasi Nginx pada file default.conf memiliki beberapa pengaturan penting, yaitu directory untuk mengatur lokasi file ke web. Selanjutnya ada penanganan PHP. Permintaan file PHP diteruskan ke layanan PHP strip FVM melalui fast CGI. Selanjutnya ada caching. Caching yaitu file statis seperti gambar, CSS, JavaScript disimpan dalam cache selama 30 hari untuk meningkatkan kinerja. Dan selanjutnya ada keamanan. Keamanan itu akses ke file sensitif seperti htaccess Selanjutnya ada keamanan yaitu untuk mengakses file sensitif seperti htaccess. Hal ini memastikan server berjalan optimal dan aman. Selanjutnya kami ingin mendemonstrasikan project kami, yaitu yang pertama kita buka PowerShell dan pastikan path-nya sudah sesuai dengan file lokasi project kita. Selanjutnya kita tinggal mengetikkan perintah Docker Compose up -d untuk menjalankan projectnya. Ketik enter dan biarkan PowerShell meng-create. Setelah semuanya selesai, kita langsung saja buka web browser kita, ketikkan localhost untuk melihat projectnya. Di sini kita telah berhasil mengambil data dari MySQL ke localhost kita. Dan ketika kita ingin menghentikan projectnya, kita tinggal mengetikkan perintah Docker Compose down. Dan biarkan PowerShell mengedown project kita.
Selanjutnya ada kelebihan project. Project ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu isolasi layanan. Setiap layanan berjalan dalam kontainer terpisah, sehingga tidak saling mengganggu. Selanjutnya ada kemudahan pengolahan. Dengan Docker Compose, semua layanan dapat dijalankan atau dimatikan dengan satu perintah, yaitu Docker Compose down tadi. Selanjutnya ada portabilitas. Proyek ini dapat dijalankan di mana saja selama Docker Compose tersedia. Efisiensi, konfigurasi caching pada Nginx dan batas memori PSP memastikan aplikasi berjalan dengan cepat dan stabil. Oke, yang terakhir adalah penutup. Kesimpulan dari proyek yang kami buat adalah proyek ini menunjukkan bagaimana teknologi kontainer seperti Docker dapat digunakan untuk membangun lingkungan aplikasi web yang efisien, portable, dan mudah dikelola. Dengan integrasi Nginx, PHP, dan MySQL, proyek ini menjadi contoh implementasi penuh stack aplikasi web. Oke, cukup sekian presentasi dari kami tentang Docker Compose yang tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.